akhir-akhir ini viral atau mulai muncul, mulai ramai terkait child free itu. Awal mulanya itu ketika Lesti Kejora menyatakan kalau dia itu memilih child free. Dalam bahasa Indonesia itu memilih untuk tidak punya anak. Dan hal ini memancing komentar dari netizen, tapi kebanyakan itu memang komentarnya itu seperti menghujat. Selain itu, setelah Lesti Kejora, sebenarnya ada lagi yang berpendapat tentang child free itu, Cinta Laura. Dia berencana ketika nanti menikah, dia ingin mengambil keputusan untuk child free. Lalu yang paling akhir-akhir ini banget sangat ramai diperbincangkan itu ketika Gita Savitri juga berpendapat kalau dia memilih child free. Tapi sebelum kita lanjut lagi, apa sih itu child free? Child free itu keputusan memilih untuk tidak memiliki anak. Lebih jauhnya lagi, child free ini sebuah keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri yang mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak biologis. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa sepasang suami istri tidak memiliki anak. Yang pertama, untuk diketahui itu, child free itu adalah sebuah pilihan. Anda boleh mengambil pilihan untuk tidak memiliki anak dengan alasan bla bla bla, itu tidak masalah. Yang jadi masalahnya adalah hal ini mencuat dan ramai diperbincangkan itu di masyarakat Indonesia yang sebenarnya itu belum siap dengan istilah-istilah seperti ini. Karena secara budaya memang kita itu masih memegang petuah dari orang-orang tua kita itu kalau bahwa banyak anak banyak rezeki. Terus kalau punya anak itu nanti di hari tua kita bisa dirawat oleh anak. Dan yang Islam biasanya mereka memilih untuk punya anak karena ya ladang pahala. Tapi balik lagi, child free itu adalah sebuah pilihan. Karena terkadang ada beberapa alasan yang secara logika itu cukup masuk akal dan kita harus menghormati itu ketika seseorang mengambil keputusan. Dalam hal ini mengambil keputusan untuk child free, karena kebanyakan orang yang mengambil keputusan untuk child free ini mostly ya, mereka ini nggak mau menambah lagi populasi manusia di bumi yang sudah cukup banyak. Atau alasan yang serupanya lagi itu biasanya karena mereka itu belum siap. Nah, kita mulai masuk ke sedikit ranah psikologis. Karena secara faktor psikologis, tidak semua orang itu siap untuk memiliki anak di waktu ketika mereka menikah. Karena bahkan ketika mereka menikah pun mungkin sebelumnya mereka itu belum siap. Jadi ketika mereka memiliki anak dalam keadaan yang tidak siap, sebenarnya kalau dari secara psikologis itu akan berpengaruh buruk kepada sang ibu maupun sang anak. Ya, kita ya endingnya ya kita tahu biasanya itu terjadinya baby blues, di mana sang ibu itu melakukan tindakan kerasan kepada anak, bahkan sampai membenci. Dan yang nggak habis pikirnya ini, masyarakat kita itu ketika diberi penjelasan, ini tuh berkomentarnya itu bukanlah sesuatu yang memberi insight lain gitu, bukan sesuatu yang memberi pandangan lain yang oh ya mungkin kayaknya kalau punya anak itu nggak masalah ya. Ini enggak. Kebanyakan yang terlihat itu, mereka yang komen itu biasanya nanti udah tua ngerawat itu nggak ada yang ngerawat, nanti nyesel gitu kan. Ini kan anak kan ladang pahala gitu. Kebanyakan itu berkomentar tentang keputusan Gita Savitri dan Lesti Kejora ini tentang child free ini. Mereka itu memberikan alasan-alasan kenapa sebaiknya memiliki anak itu alasan-alasan yang lebih kepada menjadikan anak itu sebagai aset. Ya mungkin gue di sini belum menjadi orang tua, tapi begini, anak itu yang jelas mereka tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia. Ya mungkin kalau misalnya dalam Islam itu kita tahu ada perjanjian kita dengan Tuhan ketika kita dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia, yaitu berarti pada saat di alam itu kita memiliki perjanjian dengan Tuhan kita meminta untuk dilahirkan sebagai manusia. Tapi di sini kita tidak bisa memilih orang tua kita itu seperti apa, ya kan? Nah, ketika
seorang anak itu lahir dari keluarga yang justru menjadikan anak itu sebagai aset dalam quote unquote, itu terkadang berakhir dengan akhir yang tidak begitu menyenangkan. Jawaban-jawaban dari dua orang ini itu sebenarnya nggak ada yang salah juga sih. Apalagi kemarin itu yang salah satu yang dilihat itu, nanti kalau misalnya tiba-tiba dikasih anak gimana ya? Mereka menjawabnya kan nggak ada, dalam kamus mereka tuh nggak ada yang namanya tiba-tiba ya, walaupun nggak 100% sih pasti. Walaupun kita sudah berencana, there is a small percent chance that it might be go wrong. Ya walaupun kita misalnya sudah berencana untuk tidak punya anak, melakukan tindakan preventifnya, sometimes memang kita bisa aja kecolongan ya. Yang mau gue tekankan di sini adalah ketika kamu memutuskan untuk child free, it's okay, there's nothing wrong about it, karena itu pilihan. Kemarin itu gue sempet nanya-nanya juga dengan Mbak Eka, temen gue yang biasa podcast bareng gue juga di YouTube Upsell. Dia bilang itu child free itu adalah pilihan dan itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau ketika kita memutuskan untuk child free, ya udah nggak apa-apa, karena orang yang mampu memutuskan untuk child free itu cenderung orang-orang yang mampu untuk membuat planning masa depan yang lebih baik dibanding dengan mereka ya kalau bisa dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena walaupun nggak semuanya ya, karena mereka ini nih yang berani memutuskan child free itu kan untuk tidak memiliki anak itu dengan tetap bisa menikmati hubungan seksual sesama suami istri. Mereka membutuhkan usaha ekstra agar tidak menjadi anak gitu kan, tidak menjadi janin. Mbak Eka itu kemarin pas gue tanya itu, gue tanya ini gimana nih child free itu gimana, gue nanya pendapat dia bilang mau punya anak atau enggak itu ya keputusan masing-masing gitu, itu pilihan masing-masing. Toh yang menjalani memang pada akhirnya si pembuat keputusan. Mending benar-benar planning dari awal, mau punya anak apa enggak, daripada punya anak tapi nggak mempersiapkan apa-apa. Karena yang seperti tadi gue bilang, memilih tidak punya anak, resiko untuk membuat calon anak kita atau keturunan kita mengalami gangguan kesehatan mental lebih kecil atau bisa dibilang nggak ada lah. Kalaupun memang sometimes terjadi kecelakaan seperti ya lupa pakai pengaman atau lupa minum BLKB kan, akhirnya tadinya berencana tidak punya anak tapi akhirnya punya anak, mostly ya dengan mereka yang sudah berencana matang-matang untuk tidak memiliki anak itu, mereka lebih mampu untuk membuat planning bagaimana anak ini tercukupi secara batin maupun lahir dibanding mereka yang nggak berencana punya anak berapa, stop di ketika anak sudah berapa. Mungkin kalau dari batin sih fine-fine aja ya kalau misalnya orang tua yang kalau dikasih anak ya rawat gitu kan. Tapi kalau dari segi finansial, dari segi keuangan, mungkin awal nggak berasa banget gitu kan. Tapi nanti ke pendidikan sudah mulai tinggi, karena kita tinggal di negara yang biaya pendidikannya itu tidak gratis sampai ke jenjang perkuliahan. Ketika nanti anaknya satu persatu kuliah, mulai berasa kesulitannya saat itu. Jadi mau memutuskan untuk tidak punya anak maupun punya anak, it's okay, do with your own risk. Tapi catat satu hal, jangan biarkan keputusan kita itu malah menjadi racun untuk orang lain. Jangan toksik. Kita memutuskan untuk tidak punya anak, terus kita keluar-keluar, nggak punya anak tuh kayak gini, itu lebih baik daripada punya anak. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Pun sebaliknya, ketika ada yang memutuskan tidak punya anak, kita yang lebih memilih untuk punya anak, jangan menghujat atau berkata, ih kok nggak mau punya anak sih, punya anak tuh gini loh, lebih baik daripada nggak punya anak. Banyak orang yang itu nggak perlu, itu tuh nggak berguna untuk mereka yang memutuskan untuk tidak punya anak, dan cenderung malah bikin kita berantem. So daripada kita ribut dengan hal yang tidak berguna, lebih baik hindari penyebabnya. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan
untuk kalian dari video ini. Semoga kalian bisa dapat insight tentang child free, apalagi ketika kalian ketika kalian sudah menikah, mendengar ada yang memutuskan untuk tidak punya anak. Ya udah, just let them be. Pun kalau misalnya kalian memutuskan untuk tidak punya anak, ya biarkan mereka yang punya anak menjalankan kehidupannya masing-masing. So that's all. Thanks for watching.